Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari kelas B, mata kuliah Simulasi Sistem Industri yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Erlin Karisma-Ritjau dengan NIM 122180036. Kemudian ada rekan-rekan saya, Koi Fatunisa dengan NIM 122180026. Kemudian Duki Adinda Putri dengan NIM 122180034. Dan juga rekan saya Mutia Stuti dengan NIM 122180086. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar simulasi sistem industri dengan tema sistem produksi pada produk Cikibal dengan studi kasus pada CV Dwi Masfood. Untuk data yang kami kumpulkan pada laporan kali ini, yang pertama untuk data lokasi, di sini kami menaruh lokasi untuk aliran material, dimulai dengan gudang bahan baku, kemudian ada lokasi mesin timbangan, untuk ada lokasi juga mesin mixer, mesin extruder, mesin oven, mesin packing, dan juga untuk lokasi gudang bahan jadi. Kemudian data yang kedua yaitu data mesin dapat dilihat pada tabel pertama dengan di sini tersedia data mesin dengan jumlah mesin dan juga kapasitas produksi per satu mesinnya. Untuk contohnya pada timbangan di situ ada jumlahnya 1 unit dengan kapasitasnya itu 1 kg per jam. Kemudian untuk data selanjutnya itu entitas bahan baku. Di sini bahan baku yang digunakan untuk produksi ekstrudet atau Cikibal sendiri adalah bubuk jagung, kemudian air, pewarna dan bumbu perasa, dan juga puron atau pengembang. Untuk jarak dan lokasi, data jarak dan lokasi ini dapat dilihat pada tabel 2, di mana untuk di sini tersedia jarak antara setiap mesinnya. Dengan contoh yang pertama untuk mesin mixer dan antara mesin mixer dan extruder memiliki jarak yaitu 1,5 meter dan juga mesin-mesin yang lain dapat dilihat pada tabel. Untuk data selanjutnya itu ketersediaan sumber daya dapat dilihat pada tabel ketiga, di mana untuk ketersediaan sumber daya di sini yaitu berupa operator. Contohnya untuk mesin mixer sendiri memiliki ketersediaan operator yaitu untuk satu mesin 4 orang dan juga untuk mesin-mesin yang lain dapat dilihat pada tabel. Untuk waktu kerjanya sendiri berlangsung dari pukul 8.00 WIB atau 8 pagi sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan diberikan waktu istirahat yaitu 1 jam pada pukul 13.00 WIB. Untuk alur produksi, di sini alur produksi mencakup seluruh urutan produksi, kemudian waktu proses dan juga waktu transfernya. Untuk itu dapat dilihat pada tabel keempat dengan contoh yang pertama yaitu urutan produksinya dimulai dengan menimbang bahan baku utama dan juga bahan baku tambahan. Dengan waktu prosesnya dapat dilihat pada tabel dan juga waktu transfernya. Untuk proses-proses yang lain juga dapat dilihat secara langsung pada tabel. Dan yang data berikutnya yaitu arrival. Di sini merupakan data kedatangan dari bahan-bahannya sendiri. Itu bahan-bahannya datang dan ditaruh di gudang bahan baku dengan jumlah di sini kami contohkan yaitu tepung jagungnya atau bubuk jagungnya dengan jumlah kurang lebih yaitu 5 ton per truk. Dan frekuensi kedatangannya di sini adalah 2 truk per 2 minggu dengan waktu antar kedatangan yaitu 2 minggu sekali. Untuk gambar layout sendiri dari CV Dwi Masfood dapat dilihat pada gambar 1. Dan selanjutnya akan jelaskan saya. Selanjutnya di sini merupakan layout gambaran simulasi pada promodel untuk produk Cikibol yang telah kami buat. Untuk location-nya itu terdiri dari timbangan. Yang pertama itu mulai dari gudang bahan baku, kemudian masuk ke timbangan, selanjutnya dia akan masuk ke mixer, extruder, oven, coating, mesin packing, dan gudang bahan jadi.
Untuk timbangan sendiri ini seperti yang sudah disebutkan, kapasitasnya itu 1 dengan unitnya 1. Untuk mixernya ini kapasitasnya itu 30 kilo, extruder 45, dan oven 30, coating 20, mesin packing 45 kilo. Untuk gudang barang jadi dan bahan baku itu infinity kan kapasitasnya. Dan untuk truk receive dan shipping itu kapasitasnya yaitu 100 kilo. Kemudian selanjutnya di sini entity-nya itu terdiri dari tepung jagung, adonan, dan cikibol. Nah, untuk pad networks yang kita sediakan itu yang pertama ada jalur gudang, memiliki padnya itu 1, yaitu dari gudang ke timbangan. Kemudian jalur operator itu dia mempunyai padnya 5, yaitu dari timbangan ke mixer, mixer ke extruder, extruder ke oven, oven ke coating, dan coating ke packing. Kemudian untuk jalur penyimpanannya, padnya itu ada 1, yaitu dari packing ke penyimpanan. Kemudian selanjutnya untuk resource-nya itu terdiri dari 3, yaitu worker, fork truck untuk penyimpanan, fork truck, dan fork truck untuk gudang. Selanjutnya untuk arrival-nya itu yang pertama dari tepung jagung itu location-nya di gudang bahan baku, quantity each-nya itu 100 dan frekuensinya itu 1 jam. Adonan itu location-nya di extruder, quantity each-nya itu 45 kilo, dan frekuensinya itu 1 jam. Dan cikibol sendiri location-nya di oven, quantity each-nya itu 30 kilo, dan frekuensinya itu adalah 1 jam. Kemudian selanjutnya kita masuk ke processing, di mana terdiri dari proses-proses dari awal hingga jadi cikibol. Untuk contoh, di sini ada entity tepung jagung. Dia ini berlokasi di gudang bahan baku. Kemudian dia akan menghasilkan output tetap tepung jagung. Kemudian destinasinya itu ya masuk ke timbangan. Kemudian untuk rule-nya itu first, terus mau move logic-nya itu move with food truck gudang bahan baku, karena akan diangkut oleh food truck gudang bahan baku. Simulasi ini menggunakan runtime-nya 8 dan number of replikanya 10. Begini kira-kira penjelasan dari promodel cikibol yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiki Adinda. Selanjutnya dilakukan uji validasi dengan menggunakan dengan membangkitkan data. Uji validasi ini dilakukan dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengoptimalkan jumlah produksi. Maka parameter keberhasilan yang digunakan adalah total exit. Uji validasi yang dilakukan menggunakan data yang dibangkitkan yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dan data report 10 replikasi pasca penggunaan probabilitas dengan star fit yang dapat dilihat pada tabel 2.2. Selanjutnya dilakukan validasi untuk hasil data report pada sistem awal, di mana uji validasi ini terdiri dari dua, yaitu uji F dan uji T. Pada uji F dan uji T terdapat perumpamaan yaitu H0 dan H1, di mana H0 merupakan rata-rata variabel dari sistem yang sebenarnya sama dengan dari sistem yang dimodelkan. Sementara untuk H1 merupakan rata-rata variabel dari sistem yang sebenarnya tidak sama dengan sistem yang dimodelkan. Untuk yang pertama adalah uji student T, di mana uji student ini terdapat data historis yang bersumber dari
sistem yang sebenarnya, kemudian ada data simulasi yang didapat dari hasil report yang digunakan yang telah dilakukan sebanyak 10 kali atau replikasinya sebanyak 10, kemudian dilakukan perhitungan dengan mendapatkan jumlah dan rata-rata. Selanjutnya dilihat pada tabel 2.4, yaitu terdapat hasil uji student di mana untuk S hitungnya didapatkan sebesar 8,1748 dan sedangkan untuk T datanya itu didapatkan sebesar 3,0362. Dari perhitungan uji student ini dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 dan dengan derajat kebebasan sebesar 18 derajat menghasilkan T tabel sebesar 1,734. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai T tidak berada dalam interval T tabel, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya ada uji F. Uji F, dari uji F yang telah dilakukan, maka didapatkan F hitung sebesar 25,15 dan F tabel sebesar 3,1789. Hal ini berarti F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel yang bebas dan dengan variabel yang terikat. Selanjutnya adalah skenario. Skenario akan dijelaskan oleh Kholifatunisa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai skenario sistem, di mana usulan skenario sistem ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kapasitas mesin. Skenario sistemnya itu ada 3. Skenario sistem 1 yaitu dilakukan penambahan oven yang semula berkapasitas 30 kilo ditingkatkan menjadi 90 kilo sehingga dapat meningkatkan jumlah total exit. Yang kedua itu dilakukan penambahan tenaga kerja operator yang semula 1 menjadi 3. Kemudian skenario 3 itu dilakukan penambahan waktu kerja yang awalnya 8 jam per hari menjadi 8,5 jam per hari. Kemudian untuk hasil total exit-nya dapat dilihat pada tabel ini, yaitu tabel total exit di mana sistem 1 ini adalah sistem awal, dan sistem 2, sistem 3, sistem 4 itu merupakan skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan metode Bonferroni untuk menentukan sistem mana yang lebih baik. Hasil perhitungannya yaitu dapat dilihat pada tabel ini. Dengan jumlah replication R-nya itu 10, yaitu for sistem desain itu YR1 dihasilkan dari report masing-masing sistem. Kemudian itu untuk DR2 itu dihasilkan dari YR1 dikurangi YR2. Ini adalah lanjutannya, dimana dihasilkan sample mean, sample standard deviation, sample variance, standard error. Selanjutnya itu menetapkan tingkat kepercayaan yaitu sebesar 90. Tujuannya mengoptimalkan total exit. Dihasilkan perbandingan pada tabel berikut ini, yaitu sistem 1 dan 2 itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk perbandingan sistem 1 dan 3, sistem 1 dan 4 itu dapat dilihat confidence intervalnya, lalu dengan kesimpulannya sama semua, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem sama baiknya semuanya, karena tidak ada perubahan yang signifikan antara keempat sistem tersebut. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.